Yes. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas notasi sigma dan dasar-dasar statistika. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah notasi sigma. Nah, notasi sigma itu adalah, ingat simbol sigma itu untuk menyatakan jumlah. Jadi kalau ada nanti bilangan, karena jumlah bilangan itu kan terdiri, kita sudah mengetahui kemarin bilangan ada dari yang 0 mulai 0 sampai tak terhingga. Kalau yang negatif dari negatif 1 sampai tak terhingga banyaknya jumlahnya. Nah, untuk mewakili angka-angka tersebut, maka dibutuhkan simbol, yaitu simbol sigma. Nah, simbol sigma ini seperti yang saya bilang tadi, menyatakan jumlah. Artinya kalau ada data-data misalnya X1 sampai X10, X1 misalnya 2, X2 sama dengan 5, dan sampai X10. Nah, kalau kita tulis dalam bentuk X1 sama dengan 2 itu kan membutuhkan space atau tempat yang panjang. Nah, kalau untuk supaya dia suringkas, maka diadakan simbol sigma ini. Nah, untuk X1, misalnya X1 sampai X2, kemudian ada X3 sampai Xn, artinya sampai X ke N. Nah, itu diwakili dengan I. I ini mewakili angka 1, 2, sampai ke N ini. Maka simbol sigmanya kita buat XI, artinya jumlah I dimulai dari 1, I-nya ini dimulai dari 1, sampai ke N. N itu batas atas. Artinya I-nya batas bawah, N-nya itu batas atas. Kemudian jadi di sini membacanya sigma XI, di mana I mulai dari 1 sampai ke N. Nah, dalam simbol sigma ini ada beberapa aturan. Yang pertama aturan penjumlahan. Yang pertama XI tambah YI tambah ZI. Artinya ini apa? Artinya jumlah XI ditambah jumlah YI ditambah jumlah ZI akan sama dengan sigma XI, atau jumlah XI ditambah jumlah YI tambah jumlah ZI akan sama dengan ini jumlahnya. Sigma, ingat tadi sigma menyatakan jumlah. Misalkan ada data-data X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 3. Kemudian di sini ada Y1 sama dengan, saya hapus dulu yang ini ya. Y1 misal sama dengan, nggak usah ini ya, 4. Y2 sama dengan 1 misalnya. Kemudian Z1 sama dengan 4, Z2 sama dengan 2. Nah, sigma XI, kalau ditanya pertanyaan, berapakah sigma XI, YI, dan ZI? Artinya ini jumlah XI. Berarti jumlah XI berapa? 2 tambah 3 berarti 5. Berarti sini 5 ditambah sigma atau jumlah YI. Ini YI-nya berapa? Jumlah YI-nya 4 tambah 1 itu 5 juga. Ditambah jumlah ZI 4 tambah 2 di sini 6. Berarti 6. Jadi keseluruhannya jumlah XI tambah YI tambah ZI adalah 16. Seperti itu. Kemudian ada kalau nanti ada sigma KXI, di mana di sini K-nya bilangan konstan, ini berarti K-nya kita keluarkan, baru kita cari sigma XI-nya. Artinya jumlah XI. Kalau misalnya XI di sini diketahui K-nya ada 8. Bentuknya misalnya hitung jumlah K 2 XI. Nah, di sini berapa? Di mana I-nya mulai dari 1 sampai 2. I-nya bisa mulai sama dengan 1 sampai N-nya 2, karena datanya di sini cuma 2. Kalau nanti X-nya ada 10, berarti I-nya dimulai 1, N-nya 10. Berarti di sini keluarkan K-nya dulu, berarti 2 dikali sigma XI, artinya jumlah XI. Jumlah XI tadi kita hitung berapa? Berarti X1 tambah X2. Kalau ada X-nya 10, X1 tambah X2 tambah X3 tambah X sampai X10 misalnya. Di sini karena contohnya kita cuma 2, berarti 2 kali 5. Jumlahnya kan 5 di sini sama dengan 10. Seperti itu.
Kemudian ada bilangan konstan ya K. Ini ada sigma N, sigma K, di mana I sama dengan 1 sampai dengan N. Ini artinya K tambah K tambah K sampai N kali K. Artinya misalnya kan ada di sini soal sigma 1 tambah sama dengan I sampai 5. Misalnya di sini 6. Berarti ini artinya apa? Akan sama dengan 6. 6-nya ada 5 kali. Jadi 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6. Artinya 6 kali 5 sama dengan 30. Atau kita N kan, 6 kali 5. Makanya di sini N kali K. Artinya 6, 5 dikali 6 sama dengan 30. Kali itu kan sama dengan jumlah. Kalau 6 tambah 6 tambah 6 gitu. Kan ada 6 kali. Ini penjabaran untuk sifat atau aturan yang ke C. Berikutnya ada yang ke D, peraturan yang D atau sifat yang ke C. Jika ada sigma XI dikurang K kuadrat, di mana I sama dengan 1 sampai ke N, ini maka sama dengan, akan sama dengan sigma XI kuadrat dikurang 2KXI. Duanya dari mana? Duanya ini, 2 dikali K, maka kemudian dikali XI, ini XI-nya. Ditambah K kuadrat, ini dikuadratkan. Seperti itu, akan sama dengan ini. Contohnya nanti misalnya di sini ada nggak contohnya? Tidak ada ya. Akan saya buat contoh misalnya, hitung sigma I sama dengan 1 sampai ke N dari 2XI dikurang 5 misalnya. Dipangkatkan 2. Penyelesaiannya bagaimana? Kita uraikan. Bisa kita langsung seperti ini, bisa kita uraikan. Kalau kita uraikan sama dengan ini dulu. Kita kuadratkan. 2 pangkat 2 dikuadratkan jadi berapa? 4. XI dikuadratkan menjadi 4XI kuadrat. Dikurang 2 kali 2, 4 dikali 5, berarti 20. XI. Ini sama dengan rumus ABC. A kurang B, ini akan sama dengan A kuadrat kurang 2AB tambah C kuadrat. Ini kan gitu. Cuman ini bentuknya udah bukan ABC lagi, tapi XI. Nah, seperti itu. Kita sudah kuliah. Kalau dulu SMA kan ABC gitu kan. Nah, ini XI ditambah C kuadrat. C kuadratnya yang mana? C kuadratnya yang 5. Tambah 5 pangkat 2. Nah, itu kan sama dengan ini. Nah, tinggal kita masukkan data-datanya. Data-datanya mana? Contoh yang tadi di atas. Kita contoh yang tadi. Misalnya X2 sama X1 2, X2-nya 3. Berarti kita masukkan. Mulai dari 2, di sini saya ini ya, sama dengan 2 dikali X1. X1-nya berapa? 2 kali 2 dikurang 5 dipangkatkan. Ditambah, karena sigma itu tambah. Makanya di sini ditambah. Yang di dalam kurung dulu yang diselesaikan. Berikutnya X yang kedua itu ada 3 tadi. X2 kita 3, berarti ditambah 2 dikali 3 dikurang 5 dipangkatkan 2. Akan menghasilkan 2 kali 2, 4, 4 kurang 5, negatif 1, pangkat negatif 1 sama dengan 1 ditambah. 2 kali 3, 6 dikurang 5, berapa jadinya? 21, tetap pangkatnya 1 ya, pangkat 1. Ini sama dengan 2, jadi hasilnya 2. Nah, ini untuk cara yang ini. Kalau kita masukkan dengan yang cara yang di sini, berarti 2 pangkat XI, berarti tadi persamaannya 4XI kuadrat dikurang 20X ditambah 5 kuadrat. Ini masih bentuk sigma I sama dengan 1 sampai ke N. Maka masukkan X1-nya. 4 dikali X1 tekan 2 kan. 2 kuadrat dikurang 20 kali 2 ditambah 5 kuadrat. Untuk X2, 4 dikali 3 pangkat 2 dikurang 20 kali 3 X tambah 5 kuadrat. Nah, ini tinggal jumlahkan nanti. Jumlahkan. Nah, ini 2 kali pangkat 2 berapa? 4. 4 kali 4, 16. Kita buat di sini 16. 16 dikurang, di sini 16 ya, 16 dikurang 40, ditambah 25, itu nanti sama akhirnya ujung-ujungnya dapatnya nilainya 2. Jadi terserah kalian mana yang cepat
cara cepatnya. Tapi yang perlu diingat itu sigma adalah jumlah gitu. Atau nanti di Excel kita bentuk sum. Kita panggil rumusnya dengan sum. Kita jumlahkan sel 1 sampai sel A1 sampai A25. Kita panggil aja jumlahnya berapa atau totalnya. Panggil sum, ketik aja sama dengan sum. Sumiati kita panggil. Kemudian yang E, ada E. Kalau ada sigma YI dikurang A dikurang B XI, ini akan menghasilkan sama dengan sigma YI, artinya jumlah YI. Kemudian N kali A, ini dikalikan A, berarti nanti ada ini. Kemudian sigma B dikali XI, itu bentuk yang E. Kemudian kita masuk ke distribusi frekuensi. Nah, distribusi frekuensi itu penyusunan data ke dalam kelas-kelas tertentu di mana setiap individu atau item hanya terdapat atau termasuk dalam satu kelas saja. Atau dengan kata lain, pengelompokan data berdasarkan ciri kemiripan. Pengelompokan data itu misalnya kalian, datanya mahasiswa. Cirinya apa? Kalian 12, berapa? Kelas berapa? 64, 3A, 3B misalnya. Atau 12, 3A, 3B. Nah, itu ciri 3A, 3B. Atau cirinya apa? Oh, sama-sama jurusan informatika. Oh, jurusan manajemen. Oh, jurusan TI, teknologi informasi. Misalkan seperti itu ya. Fakultas informasi. Jadi berdasarkan kemiripan. Itu kalau mahasiswa. Kalau nilai, kita kelompokkan berdasarkan kemiripannya. Misalnya, nilai 80 sampai 90 ya, itu golongan nilai A. Atau nilainya 0 sampai 10. Ada jenjang orang nolnya misalnya nilainya 90 sampai 100. Nah, itu kita kelompokkan. Itu namanya distribusi frekuensi. Nah, tujuannya apa? Untuk mengatur data mentah atau data yang belum dikelompokkan. Jadi kalau misalnya data kelas kalian nilainya belum dikelompokkan, artinya ada yang nilainya 100, ada nilainya 80, ada 85, ada ini. Tapi kalau sudah dikelompokkan, oh ada ini kelompoknya nilai yang 90 sampai 100 semua. Kalau misalnya penyimpangan, yang lain 90 sampai 100. Ada ini satu orang nilainya cuma 20 misalnya. Nah, itu nanti ada simpangan namanya. Artinya bentuk penyimpangan-penyimpangan. Datanya tidak apa ya? Tidak normal seperti itu misalkan. Kemudian distribusi frekuensi terbagi dua, ada yang numerikal, ada yang kategorikal. Nah, ini berdasarkan kalau yang numerikal nama nomor berdasarkan angka-angka. Kemudian biasanya grafik yang disajikan nanti dalam bentuk histogram. Kalau kategorikal ini berdasarkan kategori atau nanti grafik yang disajikan nanti berbentuk grafik batang, ada lingkaran dan ada gambar. Kita masuk ke istilah-istilah distribusi frekuensi. Ada yang namanya kelas. Nah, ini pengelompokan data dimulai dari dibatasi nilai yang terendah dan nilai tertinggi. Kemudian ada batas kelas atau kelas limit. Ada namanya nanti tepi kelas atau boundaries kelas. Nanti kita bahas di Excel-nya. Kemudian ada batas bawah, ada batas atas, ada tepi atas dan tepi bawah. Itu istilah-istilahnya ya kan. Kemudian ada interval, ada midpoint titik tengah. Nah, seperti itu. Saya akan share untuk menjelaskan tadi batas atas, batas bawah. Kemudian saya share yang ini, stop share yang ini, baru saya share yang Excel. Nah, ini tadi di sini ada namanya kelas. Kelas itu ada dimulai dari nilai terendah dan nilai tertinggi. Nah, ini disebut kelas nantinya. Ini kelas pertama, ini kelas kedua. Jadi saya buat ini kelas pertama, ini kelas kedua, ini kelas ketiga, dan seterusnya. Bentar ya. Ini kita iniin aja. Jadi ini di sini ada 7 kelas. Ini namanya kelas. Kemudian ada namanya batas kelas. Ini namanya batas kelas bawah. Yang ini namanya batas kelas atas. Ada juga nanti namanya tepi kelas. Tepi kelas itu akan kalau ininya batas atas dikurang 0,5. Jadi sini batas atas, batas bawah. Kalau tepi kelas bawah, ini tepi bawah. Bawah. Ini tepi bawah. Berarti batas bawah
dikurang 0,5. Batas bawahnya di sini 20, berarti kalau dikurang 0,5 sama dengan 19,5. Kemudian ada tepi atas. Kalau ini batas atasnya 29,29, berarti tepi atasnya ditambah. Kalau yang bawah tadi dikurang 0,5, yang atas ditambah 0,5. Berarti 29,5. Maaf, yang di bawah dikurang ya 0,5. Ini yang di atas ditambah 0,5. Berarti kalau di sini di batas bawahnya 30, kurang 0,5 berarti 29,5. Ini tepi. Ingat, ada batas, ada tepi. Tepi ya. Kemudian ada tadi istilah lagi, apa tadi istilahnya lagi, ada titik tengah. Titik tengah itu batas bawah ditambah batas atas. Ini akan sama dengan dibagi 2. Jadi batas atasnya mana? Ini. Ditambah batas bawah. Batas bawah tambah batas atas dibagi 2. Saya buat ya. Nanti kalian kalau mau buat distribusi frekuensi, ininya di kolomnya dibagi ini ya, supaya nanti tinggal masuk mudahkan Excel-nya. Di sini, ini ini untuk batas bawahnya, ini batas atasnya buat 3 kolom gitu. Nah ini tadi batas bawah dibagi 2. Ini disebut titik tengah, atau nanti kita sebut XI, atau ada orang menyimpulkannya M, tergantung nanti dari buku mana. Nah, ini M-nya. Sampai di sini paham? Mana batas bawah, batas atas, titik tengah. Kemudian ada yang disebut interval. Interval itu jarak antara dari batas bawah sampai batas atas. Berarti intervalnya di sini berapa? 20 sampai 29. Intervalnya berapa? 10. Jadi dari 20-nya dihitung, 29 dihitung. Kalau ini kalau kamu lihat 20 sampai 29 ini pasti 9 nih, enggak salah. Tapi 20-nya dihitung, 29-nya hitung. Jadi intervalnya di sini 10. Jangan kamu kurangkan seperti ini. 29 dikurang 20. Oh, intervalnya 9 salah, tapi dihitung. Mulai dari 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Jadi di sini intervalnya 10. Itu interval. Nah, kemudian kita balik lagi ke slide. Saya share slide-nya ya. Yang pertama tadi udah paham itu. Kita share slide kembali ke, loh, kok inilah salah ya. Maksudnya share slide-nya yang, bukan yang Excel. Nah, ini. Nah, di sini kita cara-cara menyusun distribusi frekuensi. Pertama, kita membuat array, artinya kita susun dulu datanya berurutan sesuai dengan bilangan yang diperlukan. Kalau perlu, kalau datanya dikit ya nggak usah, tinggal ini aja. Kemudian kita tentukan range. Range itu jangkauan. Rumusnya apa? Nilai maksimum dikurang nilai minimum. Kemudian banyaknya kelas, kita menggunakan rumus Vargas, artinya 1 ditambah 3,3 log N. Nah, ini banyaknya kelas. Nanti menentukan interval kelasnya ini range dibagi banyaknya kelas. Contohnya di sini. Nah, ini tadi menentukan batas-batas atas, batas bawah. Tepi kelas atas, tepi kelas bawah. Kalau ini tadi batas bawah yang untuk titik tengah atau intervalnya. Nah, ini contohnya diketahui data mentah. Nah, data itu kan saya bilang minggu kemarin ada banyak. Di sini karena saya mata kuliah statistik, jadi saya buat datanya nilai ujian statistik. Kalau kalian nanti saya bisa, jangan nilai lagi. Kan bisa banyak data. Makanya saya suruh misalnya kamu cari di BPS. Kalau di misalnya di situs Marga Jasa Marga misalnya kalian angka kendaraan bermotor, jumlah kendaraan bermotor yang beredar, atau misal kalian buka website Toyota berapa jumlah kendaraan Toyota yang laku misalnya gitu. Jadi banyak data, jangan nilai lagi. Jangan karena saya contohkan di sini nilai ujian statistik, nanti buat makalah distribusi frekuensi dan jenis-jenis grafik data nilai mahasiswa. Jangan. Kamu harus berkembang. Jadi banyak kan data-data. Misalnya data penjualan perumahan, data angka kelahiran, ekspor impor gitu ya. Jadi jangan nilai lagi. Kan semuanya data berbentuk ada yang angka-angka, ada yang kategori. Jadi kalau berbentuk angka-angka kan bisa kalian kembangkan. Nah, di sini
buatlah distribusi frekuensi. Nah, kita buat nanti distribusi frekuensinya, kemudian ada distribusi frekuensi kumulatif. Nah, ini banyaknya observasi yang berada di bawah nilai tertentu. Oke, kita sekarang cara membuat distribusi frekuensi dengan langkah-langkah seperti di sini tadi. Yang pertama itu kita buat cari range-nya. Oke, saya share yang di Excel. Pertama kita tadi disuruh mencari range-nya, range, ya. Range itu batas maksimum dikurang batas minimum. Artinya di data-data kita ini, di data distribusi, di data nilai ini kan nilai ujian statistik. Berapa nilai paling tinggi? Coba dilihat di sini. Nilai paling tinggi itu adalah 86. Berarti X maksimumnya 86. Dikurang nanti dikurang X minimum. X minimumnya berapa? X minimumnya ini di sini 22. Berarti dikurang 22 sama dengan berapa? 6 kurang 22 ini akan sama dengan 64. Jadi range-nya itu 64. Artinya jarak nilai tertinggi dan nilai terendah. Setelah range kita cari banyaknya kelas. Ini menggunakan rumus Vargas seperti tadi saya 1 tambah 3 log 3 dikali N. N-nya di sini berapa? N-nya di sini 50 karena jumlah nilai datanya ada 50. Jadi kamu silakan cari 3,3 jadi 1 ditambah, saya buat sama dengannya tadi. 1 ditambah tambah 3,3 logaritma log 50. Itu akan kita enternya ini ya. Oops. Kenapa jadi begini? Oke kan sajalah. Buka kurung di sini ya. Buka kurung, tutup kurung. Di sini ada tanda kali. Kali itu tanda bintang. Perkalian itu bintang ya. Kalau di Excel. Nggak mau. Nah, ini banyaknya kelas. Ini kan 6,6. Seperti kita itu kalau data kemarin ada yang apa namanya, ada yang pecahan, ada yang bulat kan. Nah ini nggak, kalau kelas kan nggak boleh bilangan pecahan, harus bilangan bulat, makanya kita bulatkan 6,6 itu kita bulatkan menjadi 7, boleh juga dibulatkan ke 6. Makanya di sini akan menghasilkan interval sama dengan di sini range per K, banyaknya kelas. Ini akan sama dengan kita buat jadi 64 dibagi 7 sama dengan 9. Nah, di sini tergantung banyaknya ininya ya. Ini sudah kita tambah 1 tadi ya? Sudah ya, 1 tambah 3 log 3. Oke. Nah, ini boleh kita, nah banyaknya kelas ini nggak terpaku harus 9, harus ini. Boleh, kita boleh karena banyaknya kelas ini berbanding terbalik dengan interval. Artinya apa? Nah, ini salah tadi inputnya, bukan 7 tapi 8 di sini hasilnya. Ini inputnya tadi salah ya. Coba nanti di kalkulator di iniin ya. Ini komanya mungkin pakai koma gini. Di kalkulator nanti ada ini ya, 3/1. 1 ditambah 3 log 3 ini 1 ditambah 3. Kita kurung dulu harusnya 3,3 kali logaritma 50. Nanti seperti ini ya. Nah, kemudian tadi banyaknya kelas berbanding terbalik dengan interval. Makanya kalau misalnya intervalnya di sini menjadi 9. Ini intervalnya 9. Boleh kita tambah untuk menghitungnya
10 juga boleh. Sama ini distribusi frekuensi nggak harus dari 20. Karena ini nilainya tadi yang terkecil 22, bisa kita mulai dari 22. 22. Oh, intervalnya supaya gampang. Misalnya 9, berarti 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Misalnya 30, jadi 30 di sini 22 sampai 30. Kita mulai dari 31. 31 sampai ini menggunakan interval yang 9 ya. Di sini intervalnya 9. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Sini sampai 39. Nah, kalau sudah ada gini, kita tinggal klik and drag aja. Kita cukup 2 aja. Nah, ke bawah kita klik and drag sampai batas distribusi frekuensi kita yang ada. Paling tinggi berapa? 86. Berarti ini 86. Kalau di sini kita klik sini, klik and drag. Sudah 86 belum? Nah, di sini belum kan? Kalau misalnya kita buat distribusi frekuensi sampai 84, berarti nanti ini salah distribusi frekuensi kita. Karena 86 tidak mencakup di distribusi frekuensi kita. Ini bisa juga dibuat distribusi frekuensinya ini. Kalau kamu intervalnya saya mau buat 5 boleh. Misalnya 20 sampai 24. Atau kamu di intervalnya 6, 25, 20, 21, 22, 23, 24. 24 aja, 24, 25, berarti 6 intervalnya. Berarti di sini 26 sampai batasnya 26, 27, 28, 29, 30. Ini 30. Nah, kamu klik ini. Seperti tadi yang saya bilang, dibuat klik and drag. Klik and drag sampai nilai tertinggi. 68 belum, sampai 80. Nah, ini distribusi frekuensinya. Kemudian yang ini juga gitu, batas atasnya. Kita klik and drag. Nah, di sini makanya saya bilang tadi, jumlah kelas itu berbanding terbalik dengan intervalnya. Kalau intervalnya misalnya sini 10, berarti jumlah kelasnya cuma 7. Kita kurangin intervalnya jadi 5. Di sini intervalnya 5. Berarti banyak kelasnya berapa di sini? Ini intervalnya 5. 20 ke 25, intervalnya 6 di sini. Saya buat. Berarti banyak kelasnya? Banyak kan di sini. Jadi 1, ini banyaknya kelas 2, 3, dan seterusnya. Dan seterusnya ya di sini ya. Nah, ini akan bertambah intervalnya. Kalau kelasnya kita kurangin, berarti intervalnya besar. Di sini kelasnya cuma 7, berarti intervalnya 10. Di sini intervalnya 6, kelasnya ada 11 di sini. Seperti itu. Jadi ini kenapa jadi berantakan gini kok? Jadi di sini ada 80. Ada yang nggak benar nih. Kok ini 32? Maaf Ibu, ada 31 Ibu, bukan 30. Iya, 31 ini ya. Salah ya berarti ya. Nah, ini benar. Jadi yang ini ya, makanya kita perlu ini perhitungan dengan jari tadi bersama. Nah, ini baru benar ya. Nah, jadi ini tadi interpar itu kenapa per? Ini artinya berbanding terbalik di situ. Oke. Nah, itu jadi terserah kamu mau buat intervalnya 10, 9, yang penting tadi jangan sampai selip kayak saya tadi. Intervalnya di sini penghitungannya harus cermat. Seperti itu. Jadi boleh menggunakan rumus ini. Rumus ini idealnya menggunakan rumus ini, tapi kalau kamu datanya cuma sedikit seperti ini, langsung aja kamu buat aja mulai dari 10 sampai 20 tergantung data-data kamu. Berikutnya kita ada di titik tengah. Titik tengah ini tadi kita klik and drag aja kemari, ini namanya titik tengahnya. Kemudian ada frekuensi. Frekuensi absolut itu frekuensi jumlah angka-angka, misalkan kita menggunakan distribusi ini. Berarti angka 20 sampai 21, tinggal kita cari datanya. Kita pertama ini 20, ini 1, kemudian data-data yang berikutnya ada yang angka 20 hanya 1. Coba bantu saya, hanya ada 1. Berarti frekuensi 20 sampai 29, 20 sampai 29 ya. Cuman 1 ya. Coba bantu saya melihat datanya. Ada 2,
21 sama lebih. Mata kacamata saya di mana ini? Saya butuh bantuan kalian untuk 20 sampai 2 berapa itu ininya? Biar saya besarin aja, biar saya kelihatan ya. Ada berapa di sini? 1, 2, 3, 4. Iya, tadi. 4, Bu. 4. Oke, kita di sini 4. Berarti sini frekuensinya 4. Kemudian yang di sini berikutnya ada 30 sampai 39, yang ke depannya 3. Saya scan, kita scan. Ayo, yang kepala 3 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya. Nah, saya ketik 7. Kemudian berikutnya ada yang frekuensi 40 sampai 49, yang kepalanya 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 juga. 8, Bu. Oh, kalau ada 8, oke. Ayo yang 9, bantuin. Nanti yang ini biar cepat. Ayo, waktu kita zoom-nya ini. Nggak mungkin kita tambah lagi. Yang kelas ke-6, 50 sampai 59, bantu saya. Yang lain sebagian 60 sampai 69, 70, 79, 80. Coba diiniin, bantu ya, biar cepat. 1, saya udah ngitung yang ini. Coba ada yang ngitung 1, 2, 3, 4, 5. 11, Bu. Oh, yang ini 11. Oke, saya percayakan kamu. Yang berikutnya ke bawah, yang lain bantu dong. 69. 1, 2. Biar cepat. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kira-kira 9. 9, Bu. Ya, 9. Berikutnya 70, 79. 1. Ada 8, Bu. Oke, 8. Sisanya berapa? Terakhir, 80 sampai 89. Mana dia? Ada 1. 2, Bu. Oke, 2. 2. Nah, ini udah benar belum? Kita bisa panggil si sum. Sum itu tadi jumlah atau sigmanya. Sum mulai dari klik and drag kita sini. Sorry. Tadi sum buka kurung, harus ada buka kurungnya ya. Kalau nggak ada buka kurung dia nggak mau eksekusi. Nah, di sini berarti ada yang salah di ini kita. Ayo, yang mana yang salah? Jadi kurang yang 1. Coba nanti di iniin ya, di apa namanya? Dicek lagi, nanti kita cek lagi mana yang salah ya. Harusnya berapa di sini? Harusnya 50. Harusnya 50. Salah kok ini sih. Coba bantu saya mengkoreksi ini, mana yang salah? Jumlah mana yang salah dari sumnya. Berikutnya ada nanti frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif artinya jumlah frekuensi. Ini siapa ini chat? Maaf, sebagian belum bisa ACC. Waduh, saya tadi tidak ACC, lupa. Nggak apa-apa, nanti lihat tayangan ulangnya saja. Saya admit ya yang enroll-nya. Coba nanti dilihat lagi mana yang salah ini. Kayaknya yang 80 oke. Yang 8 ini 70, 79 soalnya tadi belum dihitung. Yang bareng 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ih, benar yang 8. 60, 69 tadi udah benar ini 9. Apa 10? 60. 60 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9. Udah benar ya? Yang 11 ini udah benar nggak? 50 sampai 59 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Benar. 40 sampai 48. 1, 2, 40 sampai 49 maksudnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, 30. Coba yang itu ke bawah lagi, 30. 30 mana tadi? 30. 1, 2, 3. Yang 50-nya bukannya 12, Bu? Nah, boleh. Kalau memang itu, ya makanya saya minta bantu. Maksudnya sudah clear. Matanya sudah oke, 12. Nah, kalau di sini 12, oke. Ini udah 50. Coba dihitung ulang nanti ya. Kita lihat definisi tadi di ininya, apa namanya, ada distribusi frekuensi kumulatif. Apa distribusi frekuensi kumulatif? Nah, distribusi frekuensi kumulatif itu untuk mengetahui ya, memuat frekuensi atau banyaknya observasi yang berada di atas atau di bawah. Nah, itu kita ini kan definisikan untuk melihat banyaknya observasi yang berada di bawah atau di atas. Berarti tar dulu. Nah, di sini di atas di sini frekuensi kelas pertama itu ada berapa? Ada 4. Kemudian di bawahnya kita jumlahkan 4 tambah 7 ada 13. Berarti kita nanti tahu kita, oh, ini nilai jumlah siswa yang nilainya berada di bawah 39 ini atau di bawah 30 di atas di bawah 40 itu ada 13 orang. Jadi kita nggak capek-capek menghitung di sini tadi berapa ya orangnya ya gitu. Tinggal kita langsung lihat distribusi frekuensi kumulatif, frekuensi kumulatifnya. Kemudian oh, nilai yang ada di atas nanti di atas di batas bawah, boleh batas atas yang di bawah 39 tadi, atau ini batas atas ya, di bawah nilai 40 misalnya, nilai yang di bawah 39 atau nilai di bawah 40 atau di bawah sama dengan 39 ke bawah, lebih kecil atau sama dengan 39. Nah, ini ada 13. Kemudian 13 ini akan ditambah lagi dengan 8. Berarti di sini nilainya 20, frekuensinya 21. Nilai orang yang berada nilainya di bawah 49, misalkan seperti itu. Kemudian ini di bawah 59 nilainya, lebih kecil dari atau sama dengan 59. Berarti Ibu, ada maaf. 12. Itu 4 tambah 7, 11, Bu. 4. Oh iya ya, itu kan saya udah tuh. Udah siang ya kan, 11. Nah, ini 11 ditambah 8, 19. Saya senang kalau kalian ini aktif. Kalau enggak saya merasa sendiri. Nah, 19 tambah 12, ini 31. Kita jumlahkan langsung ya. 31 tambah 9, 40.